Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frisya Kalta dari fase E3 absen 35. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah mulia baginda Rasulullah SAW dengan seorang pengemis Yahudi buta. Jadi, ada seorang pengemis buta di sudut pasar kota Madinah. Pengemis Yahudi tersebut merasa jijik dan muak bila orang menyebut atau ia mendengar nama Muhammad. Bahkan, ia menuduh Nabi Muhammad sebagai tukang sihir dan pembohong besar. Pengemis itu sering berkata bahwa siapapun mesti mewaspadai atau berhati-hati dengan sosok bernama Muhammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tak membenci dan dendam kepadanya. Beliau hanya tersenyum dan selalu bersikap lembut terhadapnya. Bahkan, Nabi juga rela meluangkan waktu setiap pagi untuk menyuapkan makanan kepada pengemis buta tersebut. Kebiasaan tersebut terus berlanjut, dan si pengemis tidak pernah tahu bahwa yang menyuapi makanan setiap hari ialah Nabi Muhammad, orang yang selalu ia benci. Setelah Rasulullah wafat, tak ada seorang yang datang dan menyuapinya. Hingga tak berselang waktu lama, Abu Bakar As-Siddiq menggantikan kebiasaan Nabi tersebut. Berkat informasi yang diberikan oleh Aisyah radhiyallahu anha wasallam. Sampainya di sana, Abu Bakar bahkan ditegur oleh si pengemis. "Siapakah engkau?" Abu Bakar menjawab, "Aku orang yang biasa." Pengemis itu berkata lagi, "Bukan, pasti bukan engkau orang yang biasa. Apabila ia datang, tak usah tangan ini memegang, dan tak usah mulut ini mengunyah. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menyuapiku, dan ia terlebih dahulu menghaluskan makanan tersebut sebelum ia memberikannya kepadaku." Mendengar ucapan itu, Abu Bakar menangis dan berkata, "Aku memang bukan orang yang biasa datang. Aku merupakan salah satu sahabatnya. Orang yang mulia itu telah tiada. Ia merupakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Seketika si pengemis pun menangis mendengar penjelasan dari Abu Bakar, dan ia berkata, "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghina dan memfitnahnya. Ia tidak pernah memarahiku sedikit pun. Ia selalu mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi. Ia begitu mulia." Orang yang membenci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu lantas bersyahadat di hadapan Abu Bakar As-Siddiq. Contoh di atas, hendaknya kita sebagai umat Nabi Muhammad atau sebagai muslim terus berupaya membiasakan diri dengan perilaku ramah dan toleran, terutama dalam hal memberikan kemudahan dan bermuamalah, bukan memaksakan keyakinan. Kita sebagai umat Islam yang tinggal di negara yang memiliki keanekaragaman budaya, agama, dan bahasa daerah wajib memiliki sikap toleran, terlebih toleransi antar umat beragama. Toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama didasarkan kepada setiap agama menjadi tanggung jawab pemeluk agamanya dan memiliki bentuk ibadah atau ritual dengan sistem dan tata cara sendiri yang dibebankan serta menjadi tanggung jawab setiap orang yang memeluknya. Atas dasar itu, maka toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama bukanlah toleransi dalam masalah-masalah keagamaan, melainkan dalam sikap keberagaman pemeluk agama dalam pergaulan hidup antar umat beragama dan masalah kemasyarakatan atau kemaslahatan umum. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Kafirun ayat 6, "Lakum dinukum waliyadin," untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam Islam diajarkan untuk mencari jalan keluar apabila terjadi perselisihan. Apabila tidak ditemukan persamaan, maka masing-masing hendaknya mengakui keberadaan pihak lain dan tidak perlu saling menyalahkan. Begitu pula kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita dalam berteman, kita dalam bergaul, selalu harus menghormati kebudayaan, kepercayaan, atau adat istiadat orang lain tanpa harus mengakui adanya. Seperti kita kan tidak boleh mengakui adanya Tuhan lain. Jadi kita tetap meyakini Tuhan itu satu, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita tetap menghormati orang lain dalam beragama, beribadah, dan kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain seperti dengan kehendak kita. Begitu, semoga
Apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.